Kita bertemu kembali pada kesempatan hari ini, di mana kita akan membahas soal-soal pada materi tekanan zat. Langsung saja kita menuju soal. Kita lanjut ke nomor 14. Soalnya, sebuah mesin pengangkat mobil hidrolik memiliki penghisap masing-masing dengan A1 15 cm persegi dan A2 450 cm persegi. Jika pada penghisap kecil diberi gaya F1 sama dengan 500 Newton, maka berat beban yang dapat diangkat oleh penghisap besar adalah titik. Ya, dari soal tersebut kita tentukan dulu apa yang diketahui. Ya, diketahui ini ada pasti udah A1, A2 dan F1. Ya, tulis saja ada A1 sama dengan 15 cm persegi, kemudian A2 450 cm persegi dan F1 sama dengan 500 Newton. Ya, yang ditanyakan adalah penghisap besar, ya, gayanya berarti ditanyakan berarti adalah F yang duanya. Baru kita jawab. Rumusnya sama dengan bagaimana? Rumusnya adalah F2 per A2 itu sama dengan F1 dibagi dengan A1. Ini adalah rumus. Dari rumus ini tinggal kita masukkan angkanya, ya, yaitu bagaimana? F2 sama dengan, ya, A2 dibagi dengan A1 dikali dengan F1. Ya, kita lanjutkan ke atas karena di bawah itu sudah mepet, ya. Jadi F2 sama dengan A2 nya ada berapa? Iya, ini centimeter, satuan centimeter harus dijadikan meter. 15 cm persegi itu sama dengan 0,0015 meter persegi. Dia dibagi 10.000, ya. Kemudian 450 cm persegi itu sama dengan 0,045 meter persegi. Kalau sudah satuannya sudah sama, nih baru bisa kita hitung, ya. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus, ya. F2 sama dengan A2 dibagi A1 dikali F1, ya. A2 nya ini adalah, ya, 0,045 meter persegi dibagi dengan A1 nya 0,0015 meter persegi dikali dengan F1 nya adalah 500 Newton, ya. Jadi F2 sama dengan, ya, tinggal kita bagi aja 0,045 dibagi 0,0015 dikali dengan 500 Newton. Ya, jawabannya adalah, iya, ini 0,045 dibagi 0,0015 ini dapatnya 30, ya. 30 ini 30 kita coret nanti kan. 30 dikali dengan 500 dapatnya adalah 15.000 Newton. Jawabannya berarti adalah B. Ya, kita lanjutkan ke nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar bejana berhubungan, tapi dia diisi oleh dua macam zat cair yang berbeda, yaitu oli dan air. Oli tingginya itu adalah 10 cm dan air tingginya adalah 8 cm. Jika massa jenis air 1 gram per ini centimeter kubik, ini centimeter, ya, karena gram itu pasti 1 centimeter kubik, massa jenis oli adalah 0,8 kg per meter kubik, B 0,9 kg per meter kubik, C 800 kg per meter kubik, D 900 kg per meter kubik.
Dari soal tersebut kita tulis dulu, diketahui untuk menyelesaikannya ya, yaitu adalah massa jenis dari air, yaitu 1 gram per centimeter kubik. Ini berarti sama dengan berapa? 1000 kilogram per meter kubik ya. Kemudian dari soal tersebut diketahui juga tinggi air dan tinggi oli ya. Tinggi dari air yaitu 8 cm. Cm ini kita harus rubah menjadi meter ya, ini meter ya. Centimeter ke meter naiknya 2 tingkat, berarti dia harus dibagi 100, dapatnya adalah 0,08 meter. Kemudian tinggi dari oli 10 cm, sama ya, harus kita jadikan meter, jadi 10 dibagi 100 dapatnya adalah 0,1 meter. Kemudian yang ditanyakan dari soal tersebut adalah apa? Oh ya, massa jenis dari oli ya. Baru kita jawab massa jenis dari oli. Jadi rumusnya kemarin adalah mana? Ya, massa jenis dari air dikali tinggi dari air sama dengan massa jenis dari oli dikali dengan tinggi dari oli. Ini adalah rumusnya ya. Dari rumus tersebut kita tinggal masukkan angka. Massa jenis air berapa? Ya, 1000 kilogram per meter kubik dikali dengan tingginya dari air berapa? 0,008 meter. Ini tinggi dari olinya belum ketahui, massa jenis olinya yang ditanyakan, dan tinggi olinya adalah 0,1 meter ya. Ini tidak cukup, kita lanjutkan ke atas ya. Jadi massa jenis dari oli itu sama dengan, iya ini kita hitung ya, 1000 dikali 0,08 itu dapatnya adalah 80 ya. Berarti itu 80 dibagi dengan 0,1 ya. Nah ini kilogram ya, ini sudah kilogram meter kubik dibagi dengan meter, jadi dapatnya ada iya, jadi dapatnya meter persegi karena meternya udah hilang 1. Ini 0,1 meter ya. Jadi tinggal dibagi rho air atau massa jenis air, 80 ini dibagi dengan 0,1 dapatnya adalah ya 800 kilogram per meter kubik ya, ini meter per. Selanjutnya nomor 16, tekanan yang dikerjakan pada zat cair dalam ruang tertutup dituliskan secara merata ke segala arah. Pernyataan ini dikenal sebagai titik-titik-titik. A. Hukum Archimedes, B. Hukum Boyle, C. Hukum hidrostatika, D. Hukum Pascal. Jadi pilihan yang paling tepat adalah hukum Pascal ya, jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 17, mengangkat sebuah batu di dalam air terasa lebih ringan daripada di udara sebab titik-titik-titik. A. Massa batu berkurang, B. Massa jenis batu berkurang, C. Adanya gaya angkat ke atas pada batu oleh air, D. Gaya gravitasi terhadap batu berkurang. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kemudian nomor 18, produk teknologi yang bukan termasuk konsep mengapung, tenggelam, dan melayang, yaitu titik-titik-titik. A. Balon udara dan suntikan, B. Hidrometer dan rem hidrolik, C. Balon udara dan hidrometer, D. Suntikan dan rem hidrolik. Jawabannya adalah yang bukan termasuk mengapung, tenggelam, dan melayang, yaitu iya, yang tidak sama sekali adalah yang D. Suntikan dan rem hidrolik. Kemudian nomor 19, periskop kapal selam milik TNI AL sedang digunakan untuk mengamati keadaan kapal Indonesia yang sedang dirampok di Laut Afrika.
Keadaan kapal selam TNI AL ini dapat dikategorikan titik-titik ya, titik-titik. Ini berarti dia sedang mengamati ya, menggunakan teropong. Berarti tidak mungkin di paling dasar ya, yaitu di mana? Jawabannya paling tepat adalah dia sedang melayang ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal selanjutnya, nomor 20. Apabila hidrometer dicelupkan ke dalam zat cair, maka titik-titik-titik ya. Ini adalah zat cair ya. A. Semakin dangkal bagian hidrometer yang terendam, semakin kecil massa jenis zat cair. B. Semakin dangkal bagian hidrometer yang tenggelam, semakin kecil bora jenis zat cair. C. Semakin dalam bagian hidrometer yang terendam, semakin kecil massa jenis zat cair. D. Semakin dalam bagian hidrometer yang terendam, semakin besar berat jenis zat cair. Jawabannya adalah ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Semakin dangkal bagian hidrometer yang terendam, semakin kecil massa jenis zat cair. Kemudian nomor 21. Alat tidak menggunakan penerapan hukum Archimedes adalah titik-titik. A. Kapal selam. B. Jembatan ponton. C. Hidrometer. D. Dongkrak hidrolik. Jadi jawabannya adalah ya, pasti yang bukan dari penerapan hukum Archimedes adalah dongkrak hidrolik ya. Kemudian selanjutnya nomor 22. Kapal laut dapat terapung di permukaan air karena titik-titik. A. Massa jenis seluruh kapal lebih kecil daripada massa jenis air. B. Massa jenis bahan pembuat kapal sama dengan massa jenis air. C. Massa jenis bahan pembuat kapal lebih kecil daripada massa jenis air. D. Massa jenis bahan pembuat kapal lebih besar daripada massa jenis air. Jadi jawaban yang paling tepat kenapa kapal laut dapat terapung di permukaan air yaitu adalah yang A. Massa jenis seluruh kapal lebih kecil dari massa jenis air. Kemudian nomor 23. Gaya angkat yang diberikan zat cair ke seluruh benda yang dimasukkan ke dalamnya dipengaruhi oleh titik-titik. A. Volume zat cair yang dipindahkan. B. Massa jenis wadah zat cair. C. Volume total zat cair. D. Massa jenis udara. Jawabannya adalah yang paling tepat pastinya adalah volume zat cair yang dipindahkan. Ya, selanjutnya akan kita lanjutkan pada part selanjutnya.